Tuhan. Kami nikmati di sepanjang kehidupan kami pemeliharaanmu yang luar biasa, bahkan berkat-Mu yang tercurah atas kehidupan kami. Sungguh kami nikmati Tuhan. Sampai hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, menyanjung Tuhan, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala nasib kuasa, segala roh jahat kami patahkan kuasanya, kami tolak dia dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami. Umat-Mu yang masih di perjalanan, tibakan mereka di dalam ini. Segala nasib kuasa gelap kami patahkan, kami tolak dia dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang kita berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, karena pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kalau hanya Dia yang tahu isi hati kita di pagi hari ini, Dia Allah yang tahu harapan kita. Dia Allah yang tahu apa mimpi-mimpi kita, karena hidup kita ada di tangan-Nya. Kita angkat pujian.
Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kita ingin mengucap syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Kita mau bersorak tinggikan nama-Nya pagi hari ini. Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya. Apapun kondisi kita, keadaan kita, Tuhan tetap setia Bapak Ibu. Kalau manusia tidak ada yang setia Bapak Ibu. Meskipun bilangnya cinta 100%, tapi tidak ada setia. Tapi Tuhan yang selalu setia. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Firman-Nya ya dan amin. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik.
akan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu kita tetap semangat memuji Tuhan. Apapun keadaan kita tetap fokus pada Tuhan. Karena Tuhan selalu fokus pada kita anak-anaknya. Kita masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Tetap kita mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Masuk dalam firman Tuhan. Biarkan hati kita buka, telinga kita buka, pikiran kita buka untuk firman pagi hari ini. Kita siapkan diri kita supaya Roh Kudus pagi hari ini menguasai kita untuk mengerti firman yang kita terima pagi hari ini. Kita tidak perlu takut, sebab Yesus selalu menyertai kita. Ku tidak takut.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Teringat saya waktu anak saya lahir. Setiap kelahiran anak, maka diharapkan sekali waktu dia keluar menangis. Diusahakan untuk menangis. Ada yang bagus di sini, yang baca juga tahu. Ya. Kenapa sampai diusahakan harus menangis? Kalau bisa saudaraku, pas dia lahir itu keluar, diusahakan. Kalau enggak, kakinya diangkat dua-duanya supaya dia nangis. Membuktikan bahwa kalau dia nangis, dia sehat, dia normal. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita, Tuhan ajarkan kita menangis supaya sehat sebenarnya rohani kita. Nah, ada banyak kita menangis dalam hidup ini dan kita berkata, wah, kenapa kalau aku menangis? Kita hati kita sedih. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sedang menyehatkan saya dan saudara. Di gereja ini dipersilakan saudara menangis. Bahkan dalam doa-doa kita sekalipun kita menangis, itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Mungkin setelah suatu saat saya berpikir oleh Tuhan, ada seorang anak Tuhan, katanya Bapak Pendeta Sudiono, ada yang namanya Bapak Pardosi. Dia dalam ibadah susah sekali, nggak pernah dia menangis. Ya. Suatu saat karena divonis gembalanya kanker nggak bisa diangkat, lalu buru-buru dia dari kerja dia ke rumah sakit, dikatakan mati saya matanya. Memang laki-laki agak susah saudaraku menangis, ya. Tetapi saya menyampaikan pagi hari ini bahwa hal menangis itu adalah hal yang Tuhan mau, ya. Sebab itulah menariknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Terkala air mata itu keluar, bukan berarti kita memaksa-maksa saudaraku, tapi memang ini yang menariknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ada banyak hal yang membuat kita menangis, tetapi firman Allah berkata, tatkala kita menangis, bahkan dikatakan oleh firman Allah bahwa Tuhan taruh di kirbatnya ada satu tempat, wadah yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita curahkan semua air mata kita. Makanya nanti ditanyai orang ke air mataku, berangkai seperti permata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saudara siap-siap menangis, tapi ini membuat menangis. Kalau kita dari persoalan yang susah. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan saya membuat saya nangis. Saya bertanya, Tuhan. Saya belajar di sana supaya air mata ini ditaruh di kirbatnya Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Silakan Mazmur 50.
dengan ayat yang ke-9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur mencoba menyampaikan kepada saya dan saudara, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Ada banyak kita alami kesengsaraan dalam hidup ini, ya, mulai dari keluarga kita, melihat anak kita, melihat suami kita, melihat istri kita, apa saja, melihat pekerjaan kita, ke depan kehidupan kita. Kadang-kadang kita alami satu sengsara, sesuatu yang tidak memungkinkan, yang membuat kita nggak bisa berkata apa-apa. Tetapi firman Allah berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Makanya Tuhan hitung semuanya. Waktu kita alami sengsara, saya yakin bahwa air mata kita akan keluar. Bahkan sering membanjiri pipi kita. Karena apa? Air mata yang keluar karena menghadapi sengsara. Ya. Tetapi firman Allah berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ada satu tempat di mana Tuhan sedang menampung dalam kirbatnya, tempat. Sebabnya Bapak Ibu sudah Tuhan, tidak banyak hal kita alami sengsara dalam hidup ini. Membuat air mata terkeluar. Ingat, itu Tuhan mau. Itu Tuhan mau. Itu Tuhan punya mau dalam kehidupan kita, supaya kita meneteskan air mata. Ada dua hal yang membuat kita meneteskan air mata. Kita akan belajar pagi hari ini, dan mungkin saya yakin saudara yang disuruh Tuhan, Menteri, Bapak polisi, dan ada bersama kita saat tadi udah mau dikirim, iya Pak. Saya yakin ada air mata yang keluar, tapi Tuhan tahu dalam kirbatnya. Sama saya dan saudara, air mata kita keluar menghadapi hidup ini. Keluar air mata yang begitu banyak. Dan Tuhan tahu di dalam kirbatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal kita belajar pagi hari ini. Sebab tatkala air mata itu keluar, itulah yang menariknya Tuhan. Memang kita bagus kalau kita lihat nanti, nanti Hizkia mencoba berkata bahwa semuanya telah aku lakukan, tetapi yang menariknya Tuhan kepada Hizkia karena air mata. Saya tidak mengajar saudara untuk jangan, enggak. Tapi banyak anak-anak yang susah mengeluarkan air mata. Padahal itu air mata itu berharga mata. Kita coba lihat saudara apa yang disebutkan 1 Samuel pasal 1 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 1 Samuel pasal 1 ayat 7 dan 8. Silakan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, pemiliknya menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata padanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa kau tidak mau
bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, Bapak Ibu dikatakan di sana demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Berapa lama Hana di sini menangis dari tahun ke tahun, bukan hari ke hari, saudaraku. Dari tahun ke tahun dia menangis. Tatkala mereka mempersembahkan dan pergi ke Yerusalem, ke bait Allah, dia tetap menangis. Saudara menangis dari tahun ke tahun. Saudara punya diri Tuhan, ada maksud Tuhan. Dikatakan di sana, ditutuplah kandungannya yang membuat dia menangis dan disakiti oleh Penina. Nggak enak disakiti, saudaraku. Kalau menyakiti mah enak. Yang disakiti yang membuat dia menangis dan menangis. Melihat perlakuan anak kita membuat kita menangis. Saya juga dengan hamba Tuhan melihat perlakuan jemaat yang itu membuat kita menangis. Melihat pekerjaan kita membuat kita menangis dari tahun ke tahun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dari tahun ke tahun dia menangis dan disakiti. Tetapi lihat, dikatakan dia menangis. Tetapi lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tangisan itu tidak selamanya. Dan inilah yang menariknya Tuhan. Tatkala tangisan itu keluar air mata yang dari bertahun-tahun dari Hana ini, membuat dia lihat ayat yang ke-9. Silakan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. 10. Dan dengan hati putih berdoa kepada Tuhan sambil menangis berseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Kau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan melihat padaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan bisa cukup tidak akan menyentuh pada kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan kalimat Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menangkap perempuan itu mati. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dan daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak diminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan berusia, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian Hana. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkata Tuhan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak memang baju. Betapa Tuhan perhatikan. Dikatakan di sana, Hana berdoa dan menangis. Di dalam doa tidak cukup hanya doa, tetapi saya mau berkata, tangisan itu, air
menjadi Tuhan. Sebab Tuhan taruh air mata itu. Tadi pagi Mama Jessica ngomong bahwa akan dipindah kerjanya di Lui, ya. Tapi bosnya bilang, apakah Mama Jessica kesana? Dia bilang, enggak, terlalu jauh. Saya katakan ada banyak air mata yang harus keluar, dan Tuhan mau air mata itu ditaruh di kibatnya. Bukan yang berdoa, tapi keluar air mata yang ditaruh di kibatnya Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Hana. Nah, ini juga yang kita lakukan dalam pergumulan kehidupan kita dari hari ke hari. Untuk melewatinya perlu kita berdoa, perlu kita mengeluarkan air mata kita. Dan mungkin gak sengaja kita, karena sedihnya hati kita, karena waduh berat beban hidup ini, air mata keluar. Kadang-kadang saudaraku, kalau beban itu berat, air mata gak keluar. Tapi kadang-kadang juga membanjiri kehidupan saya, saudara. Kebanyakan menghargai air mata, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengeluarkan air mata. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan punya air mataku. Kita taruh di kitabku. Kalau udah perlu saudaraku, jawabannya luar biasa. Nanti kita lihat. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 14 sampai dengan 17. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekilbat air dan memberikannya kepada Hagar. Dia mengatakan itu berserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan membara di padang gurun Berseba. Ketika air yang diminta habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermana jauhnya. Sebab katanya, tidak akan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Menangislah dia dengan suara nyaring. Dia nangis. Makanya saya berkata, menangislah sebelum engkau menangis. Suatu saat saudara kita akan menangis, dan sebelum tangisan itu kita keluarkan, kita terlebih dahulu lebih banyak kita menangis lewat doa-doa kita. Menangislah sebelum engkau menangis. Kita lihat di sini bahwa Hagar sedang berdoa, sedang menghadapi satu pergumulan di hidup. Waktu Abraham keluarkan mereka dari rumah, pergi ke Berseba, mengembara di sana. Dan sehabis air itu dibuanglah anak itu dan menangisnya dia. Apakah cuma di situ? Enggak, saudaraku. Bertahun-tahun dia menangis. Kita lihat di Kejadian 16. Rupanya bertahun-tahun dia nangis. Selama dia berada di rumah Abraham, dia memang menangis, saudaraku. Ayat yang Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Kita lihat sama. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi dikatakan di sana, sehingga Hagar ditindas dan diberikan kuasa oleh Abraham. Ditindas saja.
habis-habisan. Saya yakin saudara ini Tuhan. Hagar menangis melihat hal ini. Adakah kita kalau ditindas senang? Bapak Yesus senang kalau ditindas? Masa enggak, saudaraku? Dia menangis. Dan Tuhan izinkan waktu dia lari karena ditindas oleh Sarah, dia lari habis-habisan. Tapi apa kata firman Allah? Kalau kita lihat ayat yang ke-9, silakan. Lalu kata malaikat Tuhan itu padanya, kembalilah kepada menyamu, biarkanlah kau ditindas di bawah kuasanya. Biarlah kembali kepada Tuhan, biar engkau ditindas. Dan saya yakin saudara manajer Tuhan, dari hari ke hari sembarang itu Sarah untuk menindas Hagar. Ibu-ibu jangan tindas pembantu. Ya. Kalau ini kan istri kedua, saya yakin istri kedua yang ada di sini sudah. Ya, jangan tindas. Kalau orang zaman sekarang jangan dibully. Saya yakin dia akan menangis. Tuhan dengar tangisannya. Tuhan taruh di kirbatnya Hagar, tangisan dari Hagar ditaruh di kirbatnya Allah. Dan tiba saatnya, waktu yang tidak disangka-sangka, di mana dia kehabisan minum, menangis mati, bertahun-tahun dia menangis. Semoga saya katakan saudara yang itu, anak kita ini punya hubungan yang menangis, ini apa? Tangis sendiri. Sebab itu yang menarik di Tuhan. Waktu dia berkata, dia menangis sudah melihat ayat 17. Ayat yang pasal 21. Ayat yang kita kembalikan ke pasal 21. Apa kata Tuhan? Dia menangis ayat 17. Silakan. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia berbaring. Dijawab oleh Tuhan. Karena dia mendengar tangisan anak, tangisan suara. Dia bilang jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Pembelaan Tuhan jadi atas hidup saya dan saudara. Menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah yang kita hadapi. Air mata keluar. Mungkin kita berkata, Tuhan berkatilah anakku, berkati pergumulan hidupku, berkatilah ke depan kehidupan keluarga kami. Mungkin kita menangis, tapi tangisan itu membuat Allah tertarik buat saya dan saudara. Sehingga Hagar dikatakan jangan takut, jangan segan-segan saudaraku. Kalau enggak nangis-nangislah, sepuas-puasnya. Itu tanda rohani kita sehat. Hagar bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa lama dia di lingkungan saat ditindas habis-habis. Mungkin dalam pekerjaan sering kita ditindas. Ya, mungkin bertahun-tahun. Orang berbuat yang tidak enak buat saya saudara. Udah laporan sama Tuhan, nangis saja di hadapan Tuhan. Tuhan akan bertindak buat saya dan saudara. Kita kembali kepada Hizkia. Berapa lama Hizkia berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Silakan. Ayat 1 sampai dengan ketiga. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan Tuhan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia menaikkan
menangis. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan menangis. Tertarik aku Tuhan dalam doanya? Tertarik. Sambil dia berkata bahwa di dalam hidupku aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Yang benar. Dia sudah setia kepada Tuhan dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tapi satu hal yang paling penting, tatkala air matanya mengalir, dia lapor kepada Tuhan, aku sudah setia Tuhan, aku sudah melakukan apa yang baik di matamu, aku melakukan dengan segala tulus hati, dan tidak membuat Tuhan tidak menjawabnya. Tetapi kalau dia menangis dan kalau dia doa dan menangis kepada Tuhan, memang hari-hari kita perlu ketulusan, hari-hari kita perlu kesetiaan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan minta, air mata itu keluar dari kehidupan kita. Itu yang membuat dia, yang membuat Tuhan. Dia katakan, enggak jadi. Aku perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Engkau boleh hidup lagi. Bukan karena ketulusanmu, bukan hanya sekedar aku lihat air matamu. Sebabnya Bapak Ibu Yesus Tuhan, jangan lari. Menangis saja di hadapan Tuhan. Menangis saja di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku bersetia sama Tuhan. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk Engkau. Tapi persoalan keadaanmu sudah punya Yesus Tuhan. Jangan kemari. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan mau dengar saya. Enggak. Bawalah doamu dengan tangisan di hadapan Tuhan, meraung-raung di bawah kaki Tuhan. Di sana Allah melihat saya dan saudara. Bukan apa yang sedang kita kerjakan yang kita lakukan, enggak. Tuhan lihat air mata kita, dan di sana Tuhan bekerja. Bapak Ibu Yesus Tuhan, berapa lama Hizkia berdoa? Kita lihat dalam Yesaya. Sampai saya ungkapkan hal ini, Bapak Ibu, kami juga kaget melihat sampai Yesaya mengungkapkan hal ini. Yesaya pasal 32. Kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu, bahwa ini ceritanya bahwa Hizkia pernah mengalami hal yang sama yang diceritakan kedua raja-raja tadi. Tetapi akibat didengar oleh Tuhan dan dia menangis kepada Tuhan, lalu ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Ada satu yang dibuat oleh Hizkia dalam pengakuannya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Karena kediaman itu dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang dengan menggulung di tengahnya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari rumah hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak hingga kawan sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Dari siang dan malam, saudara, membiarkan tulang-tulangku menangis. Kalau lihat ayat ke-12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka. Mungkin sama dengan saya dan saudara. Pondok kediaman kita, kenyamanan kita akan dibongkar oleh Tuhan dan membuat kita menangis. Dan dikatakan oleh firman Allah, siang dan malam Engkau membiarkan aku. Saya yakin bahwa Hizkia akan berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Sampai diungkapkan merupakan nyanyiannya kepada Tuhan luar biasa. Bahkan kalau lihat ayat ke-12, ayat ke-12, dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja.
dari siang sampai malam dan nangis. Cuma menangis dan menangis. Ayat yang ke-13, dan aku berteriak minta tolong sampai pagi. Dari malam sampai dari siang sampai malam, pagi lagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Ini pengalaman dari Hizkia. Dan siang malam sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Tetapi karena dia berdoa dari tahun ke tahun sampai waktu terakhir dia divonis untuk mati. Tapi doa yang menaikkan kepada Tuhan dengan penuh cucuran air mata dari tahun ke tahun, Tuhan tahu kita. Saatnya tidak ada manusia yang minta, hanya Hizkia yang mendapatkan 15 tahun tanpa umurnya. Saya yakin saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ditambahkan 15 tahun, saya yakin Hizkia lebih baik hidupnya lagi di hadapan Tuhan. Tahun pertama dia berkata tinggal 14 tahun. 5 tahun berjalan tinggal 10 tahun. 10 tahun berjalan tinggal 5 tahun. Berjalan 14 tahun tinggal 1 tahun. Cuma kalau saudara, saya yakin kalau saudara tahu waktunya mati saudara, pasti saudara akan baik-baik. Saudara, hanya Hizkia dia meminta kepada Tuhan karena dia menangis. Saya yakin Hizkia baik-baik hidupnya, bahkan 1 hari sebelum dia meninggal dia berkata, terima kasih Tuhan, umur yang 1 hari sebelum ajalku tiba. Saudara tahu ajal saudara tiba? Cuma Hizkia doang. Dia minta karena dia menangis berdoa dan menangis. Saya rindu jemaat Tuhan. Mungkin kita alami hal yang sama. Kita berkata Tuhan bertahun-tahun siang dan malam aku berdoa sampai aku berdoa dalam keluar air mata sekali. Saatnya yang tepat Tuhan akan menjawab saya dan saudara. Ada berkat-berkat Allah Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Tuhan tahu kemenangan dalam hidup kita. Sebabnya menangislah sebelum engkau menangis. Artinya menangis dulu, banyak menangis berkumpul di hadapan Tuhan sebelum engkau menangis. Mungkin ada persoalan kehidupan kita. Kita menangis dan sebelumnya persoalan kita menangis, kita udah banyak terlebih dahulu kita menangis di hadapan Tuhan. Sebab tangisan begitu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak berkata, ada semua masa, ada masanya ketawa, ada masanya menangis. Ini saudara sudah menangis hari ini, hargailah hal itu. Itu satu anugerah Tuhan supaya air mata kita ini membuat Allah prihatin dalam hidup saya dan saudara. Ketahui Tuhan tidak biarkan saya dan saudara. Karena Allah menangis melihat pergumulan hidup yang berat. Saya akan melihat pergumulan hidup yang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya yakin kalau air mata itu mengalir dan membuat Tuhan juga berkenan menolong saya dan saudara. Kami semua berkata di hari ini kita hanya kalau kawan air mata bisa bagi kita untuk menghadapi perjamuan kudus pada hari.
dia. Jadi permata, kau bakal kita menjadi surga, kepahitan, kesukaran, kau bajai bintang-bintang. melihat pekerjaanmu. Engkau
Mamayo. Amin. Di
sudah percaya. Angkat putih. Demikian firman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya aku selalu menyertai Engkau. Aku tidak tinggalkan dan biarkan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau baik dalam hidup. Pengorbanan Tuhan di atas bukit Golgota, darah yang tercurah untuk menebus hidup kita, dan firman Allah berkata, bila kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini yang baru yang dimeterai kamu dan darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau lah yang baik bagi kami. Engkau lah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini dalam kebenaran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh sesungguhnya Tuhan tidak biarkan dan tinggalkan kami dalam pergumulan. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengiringi langkah-langkah kami, membuat kami berhasil di dalam Engkau. Dan diberkati kehidupan kami, diberkati keluarga kami, diberkati anak-anak kami, diberkati setiap usaha pekerjaan kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Engkau pembela kami, yang membawa kami kemenangan. Engkau yang menyembuhkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan aja yang menolong kami. Masih
Puji Tuhan, kita sudah menerima tubuh darah Kristus dan kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa bila kita berdoa dengan mengurai air mata, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, dan Tuhan itu menjawab. Dan air mata kita seperti pujian tadi, air mata menjadi permata. Mari kita memberikan korban persembahan. Sebelumnya mohon doa untuk Mama Brian, doa persembahan. Menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan boleh maju ke depan. Bapak Ibu, barangkali belum ada. Kalau belum ada, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa Bapak Ibu terhadap saya. Saya merasakan bahwa kemarin bulan Agustus ada suka dan duka ya Bapak Ibu. Luar biasa suka dukanya. Kalau suka di bulan itu kami bertiga ya, saya suami Pak Agus, saya juga Tasya telah ditambahkan umur di bulan lalu. Kami sampai saat ini boleh diberi kesehatan meskipun ada sakit penyakit, tetapi tidak bermasalah bahwa kami masih sehat, masih boleh bekerja, boleh memuji Tuhan ya, beribadah. Tetapi
hidup saya itu puncak sekali Bapak Ibu. Diawali dengan sebenarnya dari waktu habis Paskah itu ya, sudah lama habis Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya puasa Bapak Ibu 10 hari untuk menerima Roh Kudus. Saya boleh dimenangkan Tuhan itu karena campur tangan Tuhan, saya boleh puasa sampai selesai. Tapi ternyata Bapak Ibu, di balik puasa ini tantangan besar bagi saya, hampir saya tidak kuat. Bahwa kalau saya dimenangkan Tuhan puasa, tapi tidak hanya itu, saya tidak tahu ya, atau saya percaya bahwa Tuhan itu menguji, tetapi Tuhan tidak membiarkan saya jatuh tergeletak. Ujian itu berat sekali bagi saya, yaitu dalam hal pekerjaan, tekanannya besar. Semakin saya rasakan semakin besar dari atasan saya, dari situasi tempat saya bekerja, itu rasanya saya tertekan. Yang kedua, masalah ekonomi juga banyak sekali pengeluaran, banyak sekali yang menjadi beban pikiran saya. Kok seperti ini Tuhan jadinya? Saya diberi Tuhan berkat gitu, tapi kenapa saya seperti ini? Jadi saya rasanya itu melihat masa lalu, mendingan saya seperti dulu, tahu begini saya tidak sekolah, tahu begini saya dulu di Jawa, ngikuti kata-kata orang tua, jadi penyesalan dan penyesalan dan penyesalan. Karena ibu saya pernah bilang bahwa dulu waktu muda saya masih merantau, awal merantau, ibu saya bilang kamu pulang saja ke Jawa, gak usah hidup di Jakarta gitu. Tapi saya ini orangnya punya pencapaian sendiri Bapak Ibu, bahwa saya tidak mau pulang kalau saya belum sukses. Meskipun ya tetap suksesnya cuma ya seperti ini, tapi saya tidak boleh mengeluh atau mengecilkan Tuhan. Tetap itu disyukuri sesuatu hal yang besar. Kalau pencapaian sampai saat ini saya seperti ini, itu puji Tuhan. Tetap saya bersyukur bahwa inilah kesuksesan saya itu seperti ini. Terus yang ketiga, masalah keluarga Bapak Ibu, ini justru yang membuat saya hampir hancur saya rasakan. Karena dari anak saya yang pertama itu sudah bisa berbicara Bapak Ibu bahwa dia punya pilihan yang dimana bertolak belakang dari kami, iman kami. Tapi ini baru awal ya, semoga semua yang diawali ini Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, begitu ya kalau kita punya anak yang pilihannya itu berbeda dengan kita, dengan iman kita, gitu kan rasanya sedih ya. Tapi saya tidak tahu, saya berserah sama Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau ujian-ujian ini tuh rasanya di puncak saya Bapak Ibu, saya setiap hari menangis, saya setiap hari berurai air mata, karena saya di Cikarang, jadi keluarga saya tidak tahu kalau keadaan saya itu seperti itu. Berat badan saya tuh turun Bapak Ibu karena tekanan-tekanan di pikiran saya sampai begini, Tuhan, saya merasa Tuhan ini kok jauh dan diam gitu. Tuhan, kenapa Engkau jauh dan diam? Masalah saya itu banyak sekali di pikiran saya. Saya rasanya kepengen lari dari kenyataan Bapak Ibu. Sudah di pekerjaan seperti ini, di ekonomi seperti ini, di keluarga seperti ini, saya kepengen lari Bapak Ibu, pengen meninggalkan semuanya. Nah, tapi saya punya masih satu fokus sama Tuhan Yesus. Saya telepon teman-teman saya semua, terus ada satu teman yang bilang begini, dia Katolik, dia bilang begini, Rosa, kamu coba baca Firman 91 ayat 91. Memang ayat Mazmur 91 ini juga pernah saya baca dan sering saya baca, tapi teman saya bilang, dan di ayat yang ke-14, Mazmur 91 ayat 14 ini kan firmannya begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melebutkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku menyertai dia dalam kesesakan. Ini yang dikatakan Tuhan ini, kata-katanya sungguh. Sungguh itu berarti benar dan nyata dan real dan terjadi Bapak Ibu. Saya dijamah Tuhan. Selama ini kalau saya berdoa, saya kan kalau berdoa tuh tangan kiri saya itu hangat, tangan kanan saya itu seperti ada beban yang menimpa. Saya merasa itu Roh Kudus. Saya selalu berpikir seperti itu. Tapi yang ini lain saya rasakan Bapak Ibu. Ketika saya selalu berdoa, teman saya juga mengirimi doa itu dari YouTube ya. Tapi saya ikuti aja itu dari pastor Yosef. Itu saya ikuti aja. Tetapi benar Bapak Ibu, saat saya berdoa itu, ini yang lain yang saya rasakan. Tidak hanya tangan kiri panas, tangan kanan dibebani, tidak. Tetapi benar, hari pertama saya doa itu, pergelangan tangan kanan saya seperti ada yang memegang. Ya, saya terasa. Besoknya lagi saya berdoa lagi, tangan saya yang kiri ini seperti disangkut gini. Terus hari ketiga lagi, telapak tangan saya ini seperti sepenuhnya ini dilimpahin. Terus hari keempat lagi, dua-dua tangan saya ini terasa beban semuanya seperti ada yang memegang begitu. Ini saya merasakan Roh Kudus ini benar bekerja, Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus menjawab saya di dalam saat saya kesesakan seperti pada di firman ini, bahwa aku menyertai dia dalam kesesakan. Benar Bapak Ibu, setelah saya setiap hari berdoa itu dan Roh Kudus itu selalu ada bersama saya, pelan-pelan saya dibukakan masalah-masalah saya rasanya hati saya sudah tenang, pikiran saya juga lebih ringan, saya ada jawaban, Tuhan memberi jawaban lewat apa yang menjadi pergumulan saya itu dibukakan. Kan kalau satu pintu tertutup, pintu lain dibuka, itu firman Tuhan. Makanya dengan apa yang menjadi kesesakan saya, yang menjadi pergumulan saya, di balik semua itu ternyata saya boleh berjumpa dengan Roh Kudus. Yang kalau orang berjumpanya beda-beda. Ada yang katanya dengan sinar. Waktu itu teman saya itu dengan sinar. Dia juga pergumulan karena suaminya meninggal. Dia sedih luar biasa. Ketika berdoa ada sinar katanya, udah 3 kali. Tetapi kalau saya dengan sentuhan-sentuhan Roh Kudus menyentuh saya. Dan itu benar Bapak Ibu, setelah saya sering berjumpa dengan Roh Kudus, saya dibukakan jalan. Dan sekarang saya rasanya beban saya ringan, meskipun masalah belum tuntas sampai akar-akarnya. Tetapi yang sudah saya rasakan, Tuhan Yesus tolong saya. Satu hal lagi Bapak Ibu, saat saya konsentrasi hanya kepada Tuhan, itu dunia itu banyak mau membuat saya untuk tidak fokus ke Tuhan. Banyak kiri kanan saya berkata, ayo kita ke sana, ayo itu kok orang itu punya indera keenam, ayo di sana ada orang pintar, ayo di sana, dan macam-macam. Tapi dalam hati saya tetap Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, dan Tuhan benar-benar menjawab setiap doa. Itu kesaksian Bapak Ibu, kesaksian saya yang luar biasa, bertemu Roh Kudus, bertemu dengan Roh Kudus. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa dari Bagus. Saya ingin katakan bahwa masalah itu bisa selesai kalau kita sudah kembali ke Tuhan. Jadi masalah itu selalu ada. Termasuk saya juga menghadapi masalah. Kalau kita punya anak-anak Bapak Ibu, kalau anak kita masih kecil itu bandel, bisa kita gendong, kasih jepitan yang kecil-kecil gitu ya. Itu udah paling gampang dan dia juga mudah untuk diarahkan. Tetapi kalau anak udah besar, itu beda. Harus membangun panjang sabar yang sangat-sangat. Kalau saya bilang kita harus legowo, bisa nerima apa yang terjadi.
Saya pendeta Bapak Ibu, jadi satu hampir semua orang yang saya temuin ini semuanya masalah, tapi masalahnya beda-beda. Dan ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu, sampai dia tidak berdaya. Dan saya bilang sama dia bahwa kamu ini kurang bisa menerima hidup. Kalau kita bisa menerima hidup itu legowo, terima apa yang terjadi, terimalah. Bilang terima kasih kepada Tuhan, ya. Berterima kasih kepada Tuhan, dan saya percaya hidup kita yang akan mengalami satu kelegaan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, bukan hanya lewat YouTube, tetapi di rumah kita bisa membangun persekutuan. Mungkin saat kita gosok, saat kita nyuci baju. Jadi membangun persekutuan Tuhan itu banyak cara. Kalau saya gosok firman saya dengerin sesuatu yang bisa ngecas iman saya, gitu saudara. Nah, puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, kesedihan yang amat sangat, saya percaya kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan akan berjalan keluarga kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tutup. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang mengenali hati kami, bahkan setiap pikiran kami Tuhan tahu. Dan pagi hari ini kami sangat membutuhkan Engkau. Engkau lihat hati umat-umat-Mu Tuhan. Mereka sangat memerlukan Tuhan menolong, menopang, membimbing, memberkati, bahkan memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa untuk mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami lemah, kami membutuhkan Tuhan untuk memberi kekuatan baru. Dan pagi hari ini kami berdoa kepadamu, kami nyatakan bahwa Engkaulah yang besar, Engkau empunya langit bumi dan segala isinya. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan punya dicurahkan bagi kami semuanya, sehingga kami yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupi, yang dalam pencobaan Roh Kudus memberikan keteguhan iman kepada kami, bahkan yang sakit disembuhkan. Kami percaya mujizat-mujizat-Mu, tanda-tanda heran dan ajaib itu menyertai kehidupan kami, sehingga ada hikmat marifat surgawi, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengiring Engkau. Perlengkapi kami Tuhan dengan perlengkapan senjata surgawi dalam kami menjalani hidup ini, sebab ke depan Tuhan bukan semakin baik. Kami menghadapi tantangan, kami menghadapi kesulitan, tetapi ada Tuhan yang membentengi kami, menggantikan kami untuk berperkara. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Sertailah mereka semuanya. Kalau besok mereka bekerja, apa saja yang mereka usahakan, pekerjaan, kedudukan mereka, Engkau berkati. Engkau buat mereka berhasil, buat Engkau memberkati berlimpah-limpah, sehingga tidak ada umat-Mu yang kekurangan Tuhan. Mereka berkecukupan Tuhan, dan mereka bersuka cita. Damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Anak-anak diberi kepandaian, anak-anak diberi ketaatan kepada Tuhan, sehingga semuanya bersukaria karena Tuhan yang besar menyertai setiap langkah-langkah umat-Mu. Segala kecelakaan, segala kesusahan, mara bahaya disingkirkan, dijauhkan dari kami, melainkan yang datang kepada kami ada keberkatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah iman percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan hari ini. Mungkin mereka malas, mungkin mereka susah, mungkin mereka menghadapi tantangan-tantangan yang mereka tidak mempunyai jalan keluar. Kami berdoa menangkan mereka semuanya, supaya mereka menang menghadapi apapun Tuhan. Kumpulkan, himpunkan mereka kembali di minggu-minggu mendatang Tuhan, berhimpun menyembah mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa untuk Kapusdik, jajaran polisi personel yang ada, menjaga pintu gerbang daerah Pusdik ini, gedung bangku yang kami pakai untuk ibadah. Berkati Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu. Kami di sini bersatu hati menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami, taruh kuasa di bawah hikmat,
Bahkan orang-orang yang Tuhan sudah percaya duduk di pemerintahan kami, berikan takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. TNI Polri kami yang bertugas Tuhan, khususnya mengamankan negara Indonesia, mereka yang bertugas di daerah konflik khususnya, jaga lindungi mereka supaya keluarga mereka bersukacita, bahwa suami-suaminya mereka aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat hamba-hambamu yang melayani pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kau sertai mereka dengan kuasa yang dari Tuhan, agar jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang setia menopang hamba-hambamu, berkati mereka dengan berlimpah ruah oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mau memberkati Tuhan Yesus kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik itu ibadah umum, baik itu doa, kunjungan kami, sekolah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan siswa-siswa Pusdiklantas yang saat ini ikut ambil bagian dalam ibadah pagi hari, berkati mereka, anak istri yang mereka tinggalkan, bahkan tugas baru yang nanti akan ditempuh, dan saat ini dalam pendidikan. Engkau berkati, buat mereka berhasil, buat mereka berkenan di hadapan Tuhan, di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ada pesanan pusing. Ada pesanan pusing dia. Gak ada pesanan pengen dulu. Ada pesanan.